Bapa yang kudus, kami rindu mendengar suara-Mu. Bukan hanya sebuah kebiasaan, tapi sungguh-sungguh kami ingin mendengar apa yang ingin Engkau ajarkan buat kami pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap melakukan apa yang kami mengerti. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Shalom. Iya, saya kadang-kadang lupa muka atau wajah-wajah saudara. Bapak, adik yang ujung sini baru pertama kali kah atau sudah? Saudaranya Lucia, oke. Yang dulu, oke. Puji Tuhan, sudah sembuh ya? Boleh berdiri sejenak, Dek? Ya, menghadap ke jemaat. Puji Tuhan. Ini dulu dia didiami oleh roh jahat, sakit. Dan Tuhan sudah sembuhkan dia. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Disambung dengan Yeremia 29 ayat 11, keseluruhan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ayat itu, firman itu diucapkan oleh Nabi Yeremia ketika bangsa Israel dalam pembuangan. Berapa tahun mereka dibuang karena melawan terus? 70 tahun. Tapi itu pun termasuk rancangan Tuhan untuk mengajar mereka jangan bandel. Dan Ayub sendiri telah melewati berbagai masalah. Dan tema ini saya angkat dari perkataan Ayub. Setelah dia melewati semua itu, penafsir mengatakan mungkin Ayub mengalami penderitaan itu hampir 1 tahun. Karena setelah rumahnya habis, harta bendanya habis, anaknya habis, istrinya termasuk menghujat dia, teman-temannya menyalahkan dia. Dia tidak bisa tidur. Tapi setelah lewat semua itu, Tuhan berhadapan dengan dia. Dan Ayub merendahkan hati. Tuhan, aku tahu Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Dan itu kedaulatanmu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda dia. Sudah tahu pasti bahwa Ayub menang. Amin. Demikian juga bagi hidup kita pada hari ini. Sebab itu mari kita bersama-sama belajar tentang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ingat patokannya, rancangan Tuhan damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh harapan. Mungkin banyak di antara kita pernah merasa ragu atau bahkan putus asa saat menghadapi berbagai masalah. Kita bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi. Kita tentunya mau senang semua. Namun dari tokoh-tokoh iman yang ditulis di dalam Alkitab, khususnya kitab Ayub, kisah tentang Ayub sendiri, dalam Mazmur 34, tentang pengalaman Daud, dan dalam kitab Ibrani, tentang Yesus yang menjadi manusia, dan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Menjadi imam besar yang tak tergantikan selama-lamanya. Dan yang terakhir tokoh Bartimius. Yang sederhana, yang buta, terpuruk. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kita akan belajar, kita akan memahami
bahwa di balik setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan hidup, ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang pertama, mari kita lihat Ayub. Ayub tetap percaya pada rencana Tuhan di tengah penderitaan yang ia alami. Ayub 42 ayat 1 sampai 6 dan ayat 10 sampai 17. Mari kita akan baca ayat ini. Ya, saudara membaca ayat 1 dan 2, setiap slide ada 2 ayat, dan saya slide yang berikut. 1, 2, 3. Next. Firman Tuhan. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Next. Iya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Inilah pemulihan yang Tuhan kerjakan. Benar perkataan Tuhan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun dia harus melewati ujian itu. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat berikut juga memberikan petunjuk. Ketika anak-anak Ayub hilang semuanya, meninggal semua, Ayub diberikan ganti. Anak-anak yang cantik. Tidak ada taranya, tidak ada yang mengalahkan kecantikan anak-anak Ayub. Harta kekayaannya pun dikembalikan 2 kali lipat. Tapi itu didahului dengan dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang tadi mencerca dia. Betapa hebat kuasa doa itu. Ketika kita siap mendoakan orang yang tadinya menyakiti hati kita. Jadi dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita belajar di mana Ayub menyadari kebesaran dan rencana Tuhan. Ayub adalah seorang yang benar, namun ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam kelemahannya, ia sempat bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi padanya? Namun di akhir perjalanannya, Ayub mengakui bahwa rencana Tuhan lebih besar dari pemahamannya sendiri. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyadari bahwa meskipun ia tidak mengerti alasan di balik penderitaannya, ia tetap mempercayai rencana Tuhan yang baik itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak saja menebus Ayub, tetapi juga memberkatinya lebih dari sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan seringkali melampaui pengertian kita. Dan sekalipun kita berada di dalam penderitaan, Tuhan tetap berdaulat penuh. Aplikasi dari kisah Ayub. Apakah kita bersedia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu meskipun kita tidak memahami jalannya saat ini? Marilah kita belajar dari kisah Ayub untuk menyerahkan hidup kita kepada rencana Tuhan.
Karena pada akhirnya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Endingnya pasti baik. Mari kita melihat tokoh yang kedua, Daud. Daud bahkan menyanyikan janji-janji pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya dalam Mazmur 34. Perjalanan hidup Daud cukup panjang. Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul, diurapi oleh Nabi Samuel ketika ia berusia sekitar 15 sampai 17 tahun. Ia mengalahkan Goliat. Namun ia tidak serta-merta langsung naik tahta. Bahkan ia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh mertuanya sendiri, yaitu Saul. Para penafsir mengatakan sekitar 15 tahunan ia dikejar-kejar. Ia naik dan duduk di atas tahta kerajaan setelah Saul meninggal, bunuh diri karena peperangan dengan bangsa Filistin. Ia menghunjamkan dirinya ke atas pedangnya sendiri. Itu tercatat dalam 1 Samuel 31 ayat 4 dan 1 Tawaris 10 ayat yang keempat. Setelah itu baru Daud naik tahta. Pun hanya bisa menguasai kerajaan Yehuda selama 7 tahun setengah. Setelah itu baru kerajaan Israel mengakui kedaulatan dari Daud. 22 tahun setelah pengurapannya, ia memerintah seluruh bangsa Israel. Dan salah satu mazmurnya kita akan baca pada pagi hari ini. Dalam Mazmur 34. Ya. Kita lihat di sini ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Walaupun ia dikejar-kejar. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Silahkan ayat yang berikut. Ya, 1, 2, 3. Ya, next slide. Next slide. Ya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Next slide. Ya, next slide. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Berbeda yang satu. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Luar biasa. Daud memberikan kesaksian nyata tentang pertolongan Tuhan walaupun ia dikejar-kejar oleh musuhnya. Mazmur 34 ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu mendengar seruan orang benar. Masalahnya orang benar ini rajin berseru atau tidak. Pemazmur berkata, aku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam ayat ini kita diajak untuk tetap memuji Tuhan dalam segala kondisi.
Amin. Dalam ayat 19 sampai 22 juga memberikan kita penghiburan bahwa orang benar memang banyak penderitaannya, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Sudah ada jaminan. Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Artinya, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan memberi kelepasan. Bahkan ketika rencana Tuhan tampak sulit kita pahami, Ia adalah Tuhan yang setia. Yesus kawan yang sejati. Aplikasi dari kehidupan Daud. Di saat kita merasa putus asa atau tertekan, mari kita ingat bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Saya ulangi pernyataan ini. Di saat kita merasa putus asa atau tertekan, mari kita ingat bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Pujilah Tuhan bukan hanya ketika kita diberkati, tapi juga ketika kita diuji. Inilah kunci untuk melihat bahwa rencana Tuhan selalu baik bagi orang yang percaya kepadanya. Apapun itu. Kalau kondisi baik kita bisa. Tapi firman Tuhan juga katakan walaupun kondisinya tidak kita sukai, ada rancangan Tuhan yang baik di situ sesuai firman-Nya. Tokoh ketiga. Tokoh ketiga adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah. Yang hidup, yang diutus oleh Allah Bapa menjadi manusia. Ditulis di dalam kitab Ibrani, Yesus sebagai imam besar sempurna selama-lamanya tak tergantikan. Didahului dengan pernyataan bahwa imam-imam di masa perjanjian lama terbatas karena ia harus meninggal, itu manusia biasa. Tapi Yesus Allah yang menjadi manusia dan ia sudah melewati sengsara dan sekarang menjadi imam yang agung, tidak akan pernah tergantikan selama-lamanya. Dalam Ibrani 7 ayat 23 sampai 28, para penafsir mengatakan bahwa kitab Ibrani besar kemungkinan ditulis oleh Rasul Paulus. Karena bahasanya mirip dengan kitab-kitab 13 kitab yang lain yang ditulis. Dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 8 kita membaca tentang Yesus sebagai imam besar yang kekal. Tidak seperti imam-imam sebelumnya yang terbatas oleh waktu dan kematian. Yesus tetap hidup dan terus menjadi perantara bagi kita. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan telah memiliki rencana penebusan yang sempurna sejak awal, yaitu melalui Yesus Kristus. Saya ulangi pernyataan ini. Ayat dalam Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan telah memiliki rencana penebusan yang sempurna sejak awal, yaitu melalui Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat 25, sebab itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Orang yang datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus diselamatkan dengan sempurna. Ini adalah rencana Tuhan yang kekal. Bahwa kita diselamatkan melalui Yesus. Sebagai imam besar kita, Yesus selalu memperhatikan dan mendoakan kita supaya kita dapat mencapai keselamatan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena sejak semula
Ia telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Saya ulangi pernyataan ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena sejak semula Ia telah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Penerapan dari kebenaran ini. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah imam besar kita, marilah kita hidup dalam pengharapan. Yang belum bekerja saat ini, peganglah kebenaran ini. Jangan hidup putus asa. Kita hidup dengan pengharapan yang besar karena kita memiliki imam besar yang tidak tergantikan. Rencana keselamatan Tuhan telah disediakan bagi kita dan itu tidak bisa disiapkan oleh siapapun. Dan itulah yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala bentuk kesulitan. Karena kita memiliki imam besar agung yang tidak tergantikan. Yang selalu mendoakan kita. Tokoh yang keempat. Bartimius. Ditulis dalam ketiga Injil. Dan yang ini saya ambil dari Markus. Pasal yang ke-10. Ayat yang ke-46 sampai 52. Yang lainnya ada dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Bartimius si buta yang dianggap lemah dan tak berarti memberikan contoh teladan iman yang kuat bagi kita. Di bagian terakhir ini kita akan melihat kisahnya. Dia seorang pengemis, buta pula, duduk di pinggir jalan. Namun ketika ia mendengar Yesus lewat, Bartimius berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan yang penuh iman. Meskipun banyak orang mencoba membungkam teriakannya, ia terus berseru-seru hingga Yesus mendengarnya dan memanggil. Iman Bartimius begitu kuat sehingga ia tidak menyerah ketika ada tantangan. Ketika akhirnya ia berjumpa dengan Yesus, Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimius menjawab, "Rabuni," artinya guru, "supaya aku dapat melihat." Satu saja permintaannya, supaya aku dapat melihat. Dan ayat itu mengatakan, Yesus pun menyembuhkan dia seketika itu juga. Bartimius menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi mereka yang beriman. Saudara yang sedang tidak bekerja, yang sedang cari jodoh, bawa ini kepada Tuhan dengan iman. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kuasa iman dapat menggerakkan hati Tuhan. Bartimius mengajarkan kepada kita bahwa iman yang teguh akan membawa kita pada penggenapan rencana Tuhan. Aplikasi. Iman adalah kunci untuk mengalami penggenapan rencana Tuhan. Iman timbul dari mana? Pendengaran atas firman Tuhan, bukan rumpi-rumpian. Kita lebih banyak pakai waktu kita untuk ngerumpi daripada kita duduk dengar suara Tuhan. Hari Minggu, hari beribadah, kita malah tidur. Iman harus dipupuk. Timbul dari pendengaran atas sabda Tuhan. Sekali lagi, iman adalah kunci penggenapan rencana Tuhan. Apakah kita bersedia percaya
dan berseru kepada Tuhan dengan iman seperti yang Bartimius tunjukkan. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita iman yang kuat. Iman yang kuat timbul dari ketika kita dengar firman kebenaran seperti ini atau kita membaca. Dan kita melakukan, iman itu akan tumbuh. Bukan hanya mendengar terus hilang. Iman bertumbuh dengan kuat. Dan tetap percaya kepada Dia di tengah berbagai kesulitan dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Kesimpulan dari semua yang kita bicarakan. Dari keempat tokoh yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa memang benar tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini baru 4 tokoh saya munculkan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara bisa selidiki. Di tengah penderitaan seperti Ayub, kita belajar untuk tetap percaya. Jangan menghujat Tuhan seperti istrinya Ayub. Dari pengalaman Daud yang dikejar-kejar sudah diurapi, bisa saja kita mengeluh, Tuhan, saya udah diurapi, udah ditahbiskan. Tapi kok enggak duduk-duduk nih di tahta? Daud tidak seperti itu. Bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 15 tahun dia dikejar. Daud tetap memuji Tuhan. Bahkan ada kesempatan dia membunuh musuhnya. Pedang dari lawannya sudah ada di tangannya. Tapi Daud tidak menyentuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Pengalaman Daud memberi kita pemahaman bahwa Tuhan selalu memelihara dan menggenapi janjinya. Buktinya Daud tidak mati walaupun dikejar-kejar. Amin. Dari tokoh Yesus Imam Agung kita disadarkan bahwa rencana keselamatan yang kekal tersedia di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Dan yang terakhir dari seorang yang sederhana, bahkan tidak diperhitungkan, Bartimius. Kita diingatkan akan kuasa iman yang menggerakkan hati Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap berharap, percaya, dan taat kepada Dia. Melalui kebenaran ini mari kita bangkit dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Termasuk ketika saya mengalami osteo seperti ini. Saya mengaminkan. Ini bagian dari rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya bisa memberi nasihat kepada ibu-ibu muda. Mulai minum glukosamin. Sehari 1 kapsul agar tulang-tulangmu kuat. Yang agak lebih keberatan badan, turunkan berat badannya. Jangan menderita seperti saya. Ambil waktu olahraga di sela-sela kegiatan. Itu yang bisa saya berikan pengajaran. Dan kalau yang oma-oma jangan dulu ke kolam renang ya Bu Kontaria. Karena kalau nanti di situ kram saya tidak bisa menolong. Kalau yang muda-muda boleh. Ya. Tapi lengkapi diri dengan sunblock, dengan baju renang tangan panjang supaya tidak belang seperti saya. Ini lama sekali. 6 bulan belum hilang belangnya. Karena pakai baju tangan pendek. Saya bisa berikan pengajaran. Pasti rancangan Tuhan sempurna. Jadi saya berpikir, oh ya Tuhan kasih saya seperti ini. Supaya jemaat saya jangan mengalami seperti ini. Amin. Karena kalau sudah tua, tulang kita sudah tidak kuat, rapuh.
Terima kasih Pak Sugio yang selalu memberikan saya vitamin D. Ada juga yang sering memberikan saya jagung. Banyak jemaat menolong saya. Terima kasih. Mari kita bangkit. Dengan keyakinan penuh. Sekali lagi. Bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Termasuk Pak Yoel yang sedang mengalami punggung sakit ya Pak. Ada, sudah sembuh. Bagian dari rencana Tuhan. Terima kasih Pak Yoel begitu setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan pengertian dan dengan iman yang teguh kita dapat menjalani semua rencana Tuhan karena tidak ada yang gagal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Firman-Mu sangat menguatkan kami. Kami tidak perlu gentar apapun yang sedang kami alami saat ini. Masuk semua dalam kategori rencana Tuhan. Dan ketika kami mengikuti tokoh-tokoh ini, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami keluar dari masalah-masalah yang sulit. Terima kasih Tuhan. Meteraikan sabda-Mu, kami siap melakukan dalam nama Yesus. Amin.